Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar ya soal-soal yang sering muncul pada seleksi P3K tahun-tahun kemarin. Jadi pada kali ini kemungkinan akan muncul lagi pada P3K tahap 2. Ini yang part 15-nya. Lengkap dengan pembahasannya ya. Untuk part-part sebelumnya bisa dilihat di channel ini. Baiklah, langsung aja. Soal pertama yaitu, Anda adalah pemimpin dalam sebuah tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang yang sangat beragam. Dalam proyek yang sedang dikerjakan, beberapa anggota tim merasa bahwa usulan mereka tidak dihargai karena berbeda dengan kebiasaan mayoritas. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam tim dan proyek menjadi terhambat. Apa langkah terbaik Anda untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengadakan sesi diskusi khusus untuk membahas keberagaman dan pentingnya menghargai ide dari semua anggota tim. B. Memilih ide dari mayoritas agar proyek dapat berjalan lancar dan tim tidak terlalu banyak berdebat. C. Menyusun aturan kerja baru yang memastikan semua ide didiskusikan dengan cara yang setara, terlepas dari latar belakang budaya anggota tim. D. Membiarkan anggota tim menyelesaikan perbedaan sendiri tanpa campur tangan Anda sebagai pemimpin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyusun aturan kerja baru yang memastikan semua ide didiskusikan dengan cara yang setara, terlepas dari latar belakang budaya anggota tim. Pembahasannya yaitu membuat aturan kerja baru yang adil, menunjukkan kepemimpinan inklusif, dan menjaga partisipasi aktif semua anggota tanpa diskriminasi budaya. Soal nomor 2. Anda baru saja bergabung dalam tim proyek di instansi pemerintah yang memiliki anggota dengan karakter dan pola komunikasi yang berbeda-beda. Dalam rapat pertama, beberapa anggota terlihat sangat dominan, sementara yang lain lebih pasif dan kurang berpartisipasi. Anda menyadari bahwa situasi ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Sebagai anggota baru, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh tim? A. Menyampaikan usulan kepada pimpinan tim agar memberikan waktu bicara yang setara untuk semua anggota dalam setiap rapat. B. Secara pribadi mendekati tim yang pasif untuk memberikan dukungan dan memastikan mereka merasa nyaman berbicara di forum. C. Berfokus pada kontribusi Anda sendiri tanpa terlalu memikirkan dinamika tim yang belum Anda pahami sepenuhnya. D. Membiarkan dinamika tim berjalan secara alami dan hanya mengintervensi jika diminta oleh pimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Secara pribadi mendekati anggota tim yang pasif untuk memberikan dukungan. Pembahasannya yaitu mendekati secara pribadi menunjukkan empati dan membantu menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung keterlibatan semua anggota. Soal nomor 3. Dalam suatu rapat, seorang kolega mengkritik ide Anda secara terbuka dengan nada yang cukup tajam. Kritikan tersebut membuat suasana rapat menjadi tegang dan Anda merasa diserang secara pribadi. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini untuk menjaga hubungan profesional sekaligus memastikan dinamika tim tetap kondusif? A. Menanggapi kritik tersebut secara langsung dengan argumen yang kuat untuk mempertahankan ide Anda, meskipun
suasana rapat menjadi semakin panas. B. Tetap tenang, berterima kasih atas masukannya, dan meminta kolega tersebut untuk memberikan saran yang lebih konstruktif di luar forum rapat. C. Membiarkan kritik tersebut tanpa menanggapi karena Anda tidak ingin memperburuk suasana di depan tim. D. Membicarakan kritik tersebut secara pribadi dengan pimpinan rapat agar suasana rapat berikutnya lebih kondusif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tetap tenang, berterima kasih atas masukannya, dan meminta kolega tersebut untuk memberikan saran yang lebih konstruktif di luar forum rapat. Pembahasannya yaitu bersikap tenang dan profesional saat menerima kritik, mengurangi ketegangan, dan menjaga suasana kerja tetap positif, sambil menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Soal nomor 4. Anda sedang melakukan kunjungan kerja ke komunitas lokal yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan Anda. Dalam pertemuan tersebut, seorang pemimpin komunitas menyampaikan kritik terhadap program yang Anda bawa dengan bahasa yang Anda tidak pahami sepenuhnya. Namun, dari nada suaranya Anda dapat merasakan bahwa kritik tersebut cukup serius. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini? A. Meminta klarifikasi dengan sopan melalui penerjemah atau pihak yang memahami bahasa setempat, sehingga Anda dapat menanggapi kritik dengan tepat. B. Memberikan jawaban umum tanpa terlalu spesifik karena Anda tidak ingin salah menafsirkan kritik tersebut. C. Mengabaikan kritik tersebut dan fokus pada poin-poin utama program yang Anda bawa karena Anda merasa ini lebih penting. D. Menunda memberikan respon dan berjanji akan menindaklanjuti kritik tersebut setelah mendiskusikannya dengan tim. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta klarifikasi dengan sopan melalui penerjemah atau pihak yang memahami bahasa setempat, sehingga Anda dapat menanggapi kritik dengan tepat. Pembahasannya yaitu dalam situasi berbeda budaya dan bahasa, sangat penting menjaga komunikasi yang akurat agar tidak terjadi salah paham. Dengan meminta klarifikasi melalui pihak yang mengerti bahasa lokal, Anda menunjukkan sikap terbuka, menghargai masukan, dan mengutamakan pemahaman yang benar sebelum memberikan respon. Ini mencerminkan keterampilan komunikasi efektif dan sikap hormat terhadap budaya setempat. Soal nomor 5. Dalam tim kerja Anda terdapat beberapa anggota yang sering kali bersikap eksklusif terhadap anggota tim yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mulai menciptakan perpecahan kecil dalam tim, terutama ketika keputusan diambil berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai anggota tim, apa langkah yang akan Anda ambil untuk menjaga persatuan dalam tim? A. Membawa masalah ini kepada atasan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang bersikap eksklusif. B. Mendorong adanya diskusi tim untuk membahas pentingnya inklusivitas dan dampak buruk dari sikap eksklusif terhadap hasil kerja tim. C. Tidak terlibat langsung dalam konflik, tetapi tetap fokus pada tugas Anda tanpa memihak kelompok tertentu. D. Menjalin hubungan baik dengan kelompok dominan untuk memastikan Anda tetap mendapat dukungan dalam tim. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendorong Anda diskusi tim untuk membahas pentingnya inklusivitas dan dampak buruk dari sikap eksklusif terhadap hasil kerja tim. Pembahasannya yaitu pilihan B menunjukkan pendekatan kolaboratif dan solutif dalam menyelesaikan konflik internal tim. Dengan mengedepankan dialog dan diskusi,
Anggota tim dapat menyadari dampak negatif dari sikap eksklusif dan memperbaiki dinamika kerja tim. Pendekatan ini menciptakan ruang inklusif dan membangun kesadaran kolektif. Soal nomor 6. Dalam rangka memperingati Hari Nasional, Anda ditugaskan untuk memimpin kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok budaya. Namun, Anda mendapat laporan bahwa beberapa kelompok menolak berpartisipasi karena merasa bahwa acara tersebut tidak mencerminkan budaya mereka. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua kelompok merasa dihargai dan dapat berpartisipasi? A. Mengubah format acara agar mencakup elemen budaya dari semua kelompok meskipun membutuhkan waktu tambahan untuk perencanaan ulang. B. Meminta kelompok yang menolak untuk tetap berpartisipasi karena acara ini bersifat nasional dan tidak fokus pada budaya tertentu. C. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari semua kelompok untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. D. Membiarkan kelompok yang menolak untuk tidak ikut, karena Anda merasa hal itu tidak akan mempengaruhi acara secara keseluruhan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengubah format acara agar mencakup elemen budaya dari semua kelompok, meskipun membutuhkan waktu tambahan untuk perencanaan ulang. Pembahasannya yaitu mengakomodasi semua elemen budaya, menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, dan menghargai keberagaman. Meskipun memerlukan waktu tambahan, solusi ini memastikan keterlibatan seluruh kelompok secara setara dan menciptakan rasa memiliki dalam pelaksanaan acara. Soal nomor 7. Dalam sebuah kegiatan sosialisasi, Anda bertemu dengan masyarakat yang memiliki konflik berkepanjangan antar kelompok etnis di wilayah tersebut. Konflik ini sering mempengaruhi hubungan antar warga, termasuk dalam implementasi program pemerintah. Sebagai fasilitator, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk menciptakan persatuan di antara kelompok tersebut? A. Mengidentifikasi akar masalah konfliknya dengan mendengarkan cerita dari dua kelompok. Kemudian menyusun strategi mediasi bersama tokoh masyarakat setempat. B. Mengedepankan program pemerintah sebagai prioritas utama tanpa terlalu terlibat dalam konflik lokal. C. Mencari solusi jangka pendek yang dapat meredakan konflik sementara agar program dapat berjalan lebih lancar. D. Mengumpulkan semua pihak dalam forum bersama untuk mendiskusikan pentingnya bekerja sama demi kepentingan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi akar masalah konflik dengan mendengarkan cerita dari kedua kelompok. Kemudian menyusun strategi mediasi bersama tokoh masyarakat setempat. Pembahasannya yaitu langkah pertama yang paling tepat adalah memahami akar konflik dan membangun strategi yang melibatkan tokoh masyarakat lokal. Ini akan memberikan legitimasi dan keberlanjutan dalam proses mediasi serta menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Soal nomor 8. Dalam pekerjaan Anda sering menghadapi situasi di mana masyarakat lebih cenderung berorientasi pada kepentingan kelompok masing-masing dibandingkan kepentingan bersama. Anda ditugaskan untuk menyelenggarakan program yang bertujuan meningkatkan solidaritas di tengah masyarakat yang terfragmentasi ini. Apa pendekatan yang akan Anda gunakan? A. Menyusun program yang mengedepankan kolaborasi antar kelompok-kelompok tersebut dengan insentif bagi kerjasama yang berhasil. B. Membiarkan setiap kelompok menjalani bagian mereka sendiri dalam program, tanpa terlalu banyak interaksi antar kelompok. C.
Mengadakan kampanye besar-besaran. Tentu pentingnya persatuan melalui media lokal dan pertemuan masyarakat. D. Memfokuskan program pada kelompok mayoritas terlebih dahulu untuk menunjukkan hasil yang nyata, kemudian melibatkan kelompok lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyusun program yang mengedepankan kolaborasi antar kelompok-kelompok tersebut dengan insentif bagi kerjasama yang berhasil. Pembahasannya yaitu mendorong kolaborasi aktif antar kelompok dengan memberikan insentif, menciptakan rasa saling membutuhkan, dan memperkuat solidaritas. Pendekatan ini juga membentuk hubungan kerja yang harmonis, efektif, dan berkelanjutan antar kelompok dalam masyarakat. Soal nomor 9. Anda merupakan seorang ASN yang sedang bertugas di lapangan pada saat terjadi bencana alam di suatu daerah. Ketika membagikan bantuan, Anda dihadapkan pada warga yang marah dan berteriak karena merasa bantuan tidak sesuai harapan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela dan menjelaskan bahwa Anda memahami situasinya, sambil menawarkan solusi dan mendiskusikan langkah ke depan. B. Menjelaskan kepada warga bahwa bantuan sudah diberikan sesuai prosedur dan meminta mereka untuk bersabar. C. Menghindari konflik dengan menjauh dari kerumunan dan melanjutkan pembagian bantuan. D. Menyuruh warga untuk tenang terlebih dahulu sebelum Anda mau melayani atau mendengarkan mereka. E. Menyampaikan kepada warga bahwa Anda hanya menjalankan tugas dan mereka bisa menyampaikan keluhan ke atasan Anda. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela dan menjelaskan bahwa Anda memahami situasinya, sambil menawarkan solusi atau mendiskusikan langkah ke depannya. Pembahasannya yaitu pilihan A menunjukkan sikap empatik dan kemampuan komunikasi efektif. Sebagai ASN, penting untuk menjaga suasana tetap kondusif dan mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. Soal nomor 10. Anda sedang memberikan pelatihan kepada masyarakat dan terlihat salah satu peserta tanpa kesulitan memahami materi. Setelah ditanya, ia merasa minder karena latar belakang pendidikannya berbeda dari peserta lain. Apa tindakan Anda? A. Memberikan waktu tambahan untuk menjelaskan materi secara pribadi setelah pelatihan selesai, sambil memberikan motivasi agar tetap percaya diri. B. Meminta peserta tersebut untuk tetap mengikuti pelatihan meskipun ia kesulitan. C. Mengabaikan situasi tersebut dan fokus pada peserta yang lain. D. Menyarankan peserta tersebut untuk keluar dari pelatihan jika tidak mampu mengikutinya. A. Mengurangi kecepatan pelatihan agar semua peserta bisa memahami meskipun itu mengurangi materi yang disampaikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan waktu tambahan untuk menjelaskan materi secara pribadi setelah pelatihan selesai, sambil memberikan motivasi agar tetap percaya diri. Pembahasannya yaitu pilihan A menunjukkan sikap inklusif dan empati terhadap peserta yang kurang percaya diri. Anda tetap mendukung proses belajar tanpa mengorbankan kualitas pelatihan untuk seluruh peserta. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal yang lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.